pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 pelaku ekonomi ya, beserta alurnya ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, terus pemerintah dan masyarakat luar negeri, beserta kegiatannya apa saja. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, ini perlu juga kalian ketahui supaya ini bermanfaat juga nih kalau misalkan nanti suatu saat kalian memang jadi pelaku bisnis, ini yang bisa kalian pelajari juga hal-hal seperti ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan coba share screen-nya, materinya. Share screen. Nah, oke. Kalau mikrofonnya saya gantung ini kedengeran nggak? Masih kedengeran nggak? Masih. Oke. Tapi lebih jelas dekat apa gantung kayak tadi? Oke. Dekat. Oke, jadi deket aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi di layar itu kalian bisa lihat yang akan kita pelajari hari ini mengenai perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, kita lihat dulu dari sisi pengertiannya, saya ulangi lagi, konsumsi. Konsumsi ini kan adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Itu pengertian dari konsumsi. Tapi kalau produksi kebalikannya kan menambah nilai guna barang. Ya, kalau konsumsi mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa tersebut. Nah, ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri benda konsumsi ini. Yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Ya, masih ingat tuh, segala sesuatu yang kita ingin dapatkan atau kita butuhkan, entah itu barang atau jasa, perlu pengorbanan. Ya, itu berarti ciri benda-benda konsumsi. Perlu pengorbanan untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Lalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi itu benda-benda konsumsi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir, manfaat, nilai, dan volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Artinya barang atau jasa yang kita konsumsi ini cepat atau lambat itu pasti habis. Yang paling gampang misalkan kamu beli makanan, ya kamu bisa habiskan saat itu bisa nggak? Bisa. Atau misalkan kamu beli snack yang memang ada kadaluarsanya tuh. Tapi kan lama-lama itu akan berangsur-angsur habis atau nilai gunanya sudah tidak ada lagi. Nah, itu contoh benda-benda konsumsi. Nah, ini ya sedikit tentang review tentang sedikit tentang konsumsi. Nah, selain itu ada juga pembagian dari benda-benda konsumsi itu sendiri. Ya, ada dua macam nih benda-benda konsumsi. Yang pertama, benda habis sekali pakai, ya. Dan yang kedua, benda yang dipakai bisa berulang-ulang kali. Nah, kalau di sini contohnya, kalau benda yang habis sekali pakai, artinya kamu konsumsi, terus digunakan cuma sekali nih. Namanya sekali pakai, langsung dibuang. Istilahnya itu langsung nilai gunanya habis. Minuman kemasan, nah ini contohnya ya, dengan merek-merek tertentu lah ya. Ini termasuk barang atau benda habis sekali pakai. Ya, nggak bisa ini dipakai untuk berulang-ulang. Ya, termasuk si botolnya ini juga kan nggak boleh. Misalkan kamu udah beli nih botol air mineral ini kan, botol kosongnya masih ada nih. Terus kamu isi ulang dengan air lain, nggak boleh. Secara kesehatan pun tidak boleh. Ya, ini memang digunakan ditujukan untuk sekali pakai. Setelah itu buang. Nah, berbeda dengan ini nih alat komunikasi nih handphone. Ya, artinya benda ini tuh handphone nih contohnya bisa dipakai berulang-ulang. Ya, ya bisa hari ini, besok kita pakai lagi, atau nanti jam ini kita pakai, 2 jam kemudian lagi kita pakai. Nah, bisa berulang-ulang. Tapi kan lama kelamaan tetap
kalau kita lihat ke ciri-ciri benda konsumsinya, lama-lama nilai gunanya habis nggak handphone? Habis. Lama-lama rusak, lama-lama baterainya mulai drop, lama-lama mulai karena udah banyak memorinya penuh dari memorinya foto lah, lagu lah, video lah, semuanya akhirnya memperlambat kinerja handphonenya. Tapi lama-lama akhirnya ya habis juga nilai gunanya. Ya udah lemot, udah nggak bisa, atau misalnya udah ketinggalan zaman, udah nggak bisa dipakai. Nah ya udah, ya termasuk kayak sinyalnya dulu 3G, sekarang udah 4G. Nah HP-HP yang 3G udah nggak bisa dipakai tuh, walaupun ya masih ada yang pakai, ya karena terbatas. Nah ini contohnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah perilaku konsumen. Nah, kalau kita bicara perilaku berarti kan apa ya? Tingkah laku lah ya, atau hal-hal yang biasanya mendasari eh, untuk melakukan sesuatu. Nah, itu perilaku tuh. Nah, kalau kita bicara perilaku konsumen, nah ini ingat ya, kalau kita bicara kalau di ekonomi itu kalau bicara perilaku konsumen, nah ini yang terkenal nih. Ini orangnya nih. Herman Heinrich Gosen. Nah ini ya, kalau kita bicara perilaku konsumen, ingat aja langsung ini nih. Herman Heinrich Gosen, karena dia yang menjabarkan, menjelaskan mengenai hukumnya. Ada hukum Gosen 1, ada hukum Gosen 2. Nah, kita belajar sedikit-sedikit ya. Oke, jadi untuk teori perilaku konsumen, nah di buku juga kamu bisa lihat di situ ada dua pendekatan. Kalau di sini slide-nya kan cuma satu, tapi sebetulnya ada dua pendekatan di situ. Ada pendekatan kardinal dan ada pendekatan ordinal. Ya, jadi karena kita bicara teori, ya berarti setidaknya ya kalian harus tahu juga lah ya. Oke, kita belajar dulu dari teori perilaku konsumen mengenai atau dengan melakukan pendekatan kardinal. Nah, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Artinya kalau diukur dengan satuan tertentu ada jumlahnya tuh, jumlah barang atau jasanya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, memuaskan kebutuhan kita itu bisa dihitung. Barangnya misalkan ada dengan jumlah satu, dua, tiga, lima, empat, dan seterusnya. Itu bisa dihitung dengan menggunakan pendekatan kardinal. Jadi tingkat kepuasan yang diperoleh konsumennya itu dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, ini masuk di hukum Gosen 1. Artinya jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, artinya kita melakukan konsumsi satu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mulanya tinggi, namun semakin lama kenikmatannya akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, ini contohnya di sini seorang olahragawan lah ya, atau misalkan kalau kita berolahraga nih, kan haus nih, capek, capek udah berkeringat, lakukan olahraga ini lari ke sana segala ini, capek berkeringat. Nah kita haus, kita merasa haus. Nah setelah berolahraga nih, kita kan pasti minum nih, karena kita haus ya, kita haus nih. Pada saat sebelum kita minum, kita merasa, pengen minumnya, kayaknya haus banget nih, minumnya banyak kayaknya gitu kan, karena haus ya. Tapi oke lah satu botol pertama, kita karena kita haus, kita habis olahraga, kita minum satu botol nih, ya satu botol minum. Ternyata masih haus, minum lagi nggak biasanya kita, minum lagi kan, karena kan si kepuasan kita untuk memenuhi rasa haus kita ini belum terpenuhi dengan satu botol. Akhirnya kita buka botol berikutnya, minum lagi botol kedua. Ternyata udah dua botol masih haus juga tuh ternyata. Ya, masih belum terpenuhi juga kebutuhannya kita memenuhi rasa haus kita kan. Akhirnya kita buka lagi botol ketiga. Nah, sebetulnya kalau kita lihat atau kalian bisa bayangkan atau kalian pernah ngalamin, di botol pertama rasanya kita waktu konsumsi air minum ini enak banget lah ya. Artinya ini nih, kenikmatannya tuh mula-mula tinggi, enak banget ya. Habis capek, habis olahraga langsung minum, ya. Tapi setelah lama-lama, walaupun masih haus, berikutnya kita minum tidak seperti waktu pertama kita minum, botol pertama kita minum. Ya, bisa dilihat tuh.
walaupun udah minum 2 gelas atau 2 botol, botol ketiga kita lihat, aduh rasanya udah ketiga udah mulai, karena udah mulai terpenuhi kan rasa hausnya kan, udah nggak terlalu haus kan, artinya kita pun minum ya udah, jadi nggak merasa nggak seperti waktu pertama minum. Nah ini yang disebut dengan hukum Gosen 1. Nah dapat diukur dengan satuan tadi, 1 botol, 2 botol, 3 botol, dan seterusnya. Sama kayak makan, 1 piring, 2 piring, 3 piring, kamu lapar. Oke, makan. Misalkan makan apa? Makan mie ayam. Oke, 1 mangkok. Aduh, masih lapar. Pesen lagi mangkok kedua. Makan lagi. Masih lapar lagi. Terus, lama-lama kan kenyang tuh. Sebenarnya, dari mangkok pertama, kalau kita bandingkan dengan mangkok kedua, ketiga, itu perasaan apa ya, rasa nikmatnya tuh beda pasti. Ya, karena yang berikutnya udah kenyang, malah kalau udah sangat kenyang ditawarin pun udah nggak mau makan kita. Karena ya kenikmatannya udah menurun, udah terpenuhi. Ya, nah jadi ini yang disebut dengan pendekatan kardinal. Jadi bisa diukur tuh untuk memenuhi kebutuhannya konsumen itu bisa dihitung berapa banyak sih, bisa diukur kayak tadi 1 gelas, 2 gelas, 1 botol, 2 botol, 1 mangkok, 3 mangkok, bisa dihitung tuh. Atau misalkan kalau misalkan kita konsumsi dalam jumlah kilogram bisa dihitung tuh 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah itu bisa diukur. Nah itu tentang hukum Gosen 1. Nah, ada tuh penjelasan juga di buku tuh di halaman 47 ya. Jadi ada seperti itu contoh simpelnya dalam sehari-hari kita ya. Nah, lalu berikutnya itu ada hukum Gosen 2. Nah, kalau tadi kan hukum Gosen 1 tuh kenikmatannya mula-mula tinggi, lama-lama menurun dan akhirnya batas jenuh. Makanya kenapa kalau contoh lah misalkan ya, selain sebelum kita lanjut, contoh misalkan kamu suka makan contohnya apa ya? Misalkan makan daging ayam lah, ayam goreng lah. Contoh saya suka ayam goreng. Eh, saya makan ayam goreng tiap hari bisa nggak? Bisa. Hari ini makan ayam goreng, besok ayam goreng lagi, besok lagi ayam goreng terus lama-lama bosan nggak? Bosan. Ya karena ini nih, udah istilahnya itu mencapai batas jenuh, ya bosan. Lama-lama ya akhirnya nggak mau makan ayam goreng. Karena ya tadi kenikmatannya sudah mulai menurun, udah mulai karena terlalu sering. Nah, akhirnya jenuh juga tuh bosan. Nah, ini ya. Lalu kalau kita lihat di hukum Gosen 2, di situ kamu bisa lihat kalau hukum Gosen 2 ini seperti ini. Kalau secara pengertian ya di sini, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Nah ini kan secara teori gini ya, agak sulit dipahami, benar nggak? Apa sih ada nilai guna marginal ini? Apa sih kegunaan apa sih? Ya, jadi kalau secara simpel, nah di buku itu ada penjelasannya, kamu nanti tinggal lihat. Jadi kalau kita bicara hukum Gosen 2, eh, kalau tadi ya, tadi kan kita bicara hukum Gosen 1 itu dia kalau dengan memenuhi alat pemenuh barang atau jasanya itu dengan satu jenis aja. Contoh kalau tadi haus berarti minum air. Nah itu cuma satu. Tapi kalau hukum Gosen 2 ini ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan. Kalau minum udah jelas ya, walaupun dengan berbagai macam jenis minuman, berbagai rasa, berbagai merek, tetap intinya itu air, ya kan, untuk memenuhi haus kita. Nah, kalau misalkan hukum Gosen 2 ini enggak apa ya, tidak hanya konsumsi dengan satu jenis barang aja, bisa menggunakan berbagai jenis macam barang. Nah, contoh misalkan eh, kamu nih sebagai pelajar, sebagai siswa di sekolah ya, kan kegiatan konsumsi kamu seragam sekolah, tuh beli seragam sekolah, terus beli tas, beli sepatu, buku-buku, alat tulis, termasuk kendaraan. Itu kan kebutuhan kamu nih sebagai siswa, kendaraan misalkan untuk antar jemput ke sekolah dan sebagainya. Nah, sama ternyata nggak cuma sebagai pelajar, orang lain juga sama. Ternyata untuk memenuhi kebutuhannya dan kepuasannya, itu mereka menggunakan dengan berbagai macam barang atau jasa. Nggak cuma satu. Ya paling simpel lagi gini,
Kalau tadi hukum kosen 1, sekarang hukum kosen 2 kayak gini. Kamu lapar. Kalau lapar masih bisa kita penuhi dengan berbagai macam. Contoh, kemarin siang saya kan bawa lunchbox saya tuh, saya makan lunch saya kan, saya siapin makan siang saya. Saya masih belum kenyang. Habis makan siang, ternyata saya masih belum kenyang nih. Ada bakso. Saya makan bakso. Nah, itu saya penuhin lagi tuh. Berarti dengan memenuhi rasa lapar saya itu dengan makan nasi, dengan lauk sayurnya, masih lapar saya. Saya berikutnya setelah makan nasi, saya nggak makan nasi lagi, tapi saya makan bakso, satu porsi bakso. Ternyata setelah itu saya masih lapar. Saya berikutnya saya makan apa? Saya makan buah-buahan. Nah, akhirnya setelah makan buah-buahan, ternyata saya masih punya kue. Saya makan kue. Nah, itu saya memenuhi kebutuhan saya, rasa lapar saya itu dengan berbagai jenis barang. Nah, itu hukum Gosen 2. Jadi bisa kita penuhinya dengan berbagai macam barang. Kalau hukum Gosen 1, itu cuma satu jenis barang bedanya. Ya. Contoh, misalkan barang atau jasa yang termasuk di hukum Gosen 1. Buat kalian sebagai pelajar nih, sekolah. Salah satunya sekarang yang harus dipenuhi cuma satu barang, itu koneksi internet, kuota. Walaupun kan sebenarnya pada intinya banyak provider, dari mulai merek ini, banyak tuh provider penyedia kuota belajar. Tapi kan inti utamanya kamu butuhnya kuota. Entah itu mau di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, yang penting kamu punya kuota. Nah, itu hukum Gosen 1. Ya, barangnya tuh berbentuk kuota. Nah, kalau hukum Gosen 2, selain kayak tadi contohnya makanan nih, ya kamu sekolah, banyak nih kebutuhannya, keinginannya banyak. Nah, itu kan dipenuhi dengan berbagai macam barang dan jasa. Nah, begitu. Atau misalkan kalau tadi contohnya di barang di hukum Gosen 1 itu kuota. Nah, hukum Gosen 2, nah untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk belajar online, ternyata kamu butuh laptop. Terus kamu butuh apa lagi? Kamu butuh misalkan headset, earphone, mouse, keyboard, atau misalkan kamu butuh PC, kamu butuh alat tulis, banyak tuh. Jadi untuk memenuhinya banyak dengan berbagai macam barang. Ya, itu bedanya antara hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Tapi yang membedakan adalah di hukum Gosen 2 ini karena banyak barang yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita, ini kembali lagi ke skala prioritas. Walaupun kita membutuhkan banyak barang untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi ingat ada skala prioritas dan dipengaruhi juga oleh pendapatan masing-masing. Mungkin kalau pendapatannya besar, banyak, bisa memenuhi dengan berbagai macam jenis barang dan jasa kan. Tapi kalau ternyata misalkan pendapatannya sedikit atau kurang banyak, nah ini harus kembali lagi ke yang namanya skala prioritas. Balik lagi tuh, ya. Itu yang membedakan antara hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Jadi kita tahu nih sekarang perilaku kita sebagai konsumen seperti apa. Nah ternyata gitu, kita bisa lihat nih ternyata untuk memenuhi kebutuhan konsumen ada dua, dengan cuma satu barang aja atau dengan berbagai macam jenis barang. Nah, tapi dengan berbagai jenis barang itu tetap ada pertimbangan di situ adalah bagaimana ada skala prioritas untuk memenuhinya. Nah ini, ya jadi ini hukum ini terjadi ya karena itu hasil pengamatan. Banyak kan di zaman-zaman dulu, orang-orang dulu ini si ahli-ahli ini mengamati. Ya ternyata dilihat nih, oh gini ya caranya, oh begini ya manusia ini cara memenuhinya, memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti ini ya, seperti ini. Nah akhirnya dibuatlah seperti hukum ini nih ya. Oke, nah ada satu lagi. Selain pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Jadi ada dua pendekatan kardinal tadi tuh dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2-nya. Nah, yang kedua itu dia ada menggunakan pendekatan ordinal. Nah, kalau pendekatan ordinal dia tidak bisa dihitung dengan angka. Ya, 1, 2, nggak bisa. Tapi lebih ke kualitasnya.
Kalau hukum Gosen 1 atau kardinal itu ke kuantitas jumlah barangnya. Ya, berapa banyak jumlahnya. Tapi kalau ordinal itu ke kualitas barangnya. Ya. Jadi kualitas barangnya yang dilihat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, memang di situ kalau kalian bisa lihat di buku di halaman 48 tuh. Ya, jadi bisa juga mungkin nggak cuma dengan satu barang, tapi dua barang. Ya, tapi ya tetap balik lagi ke kuantitinya, kualitas barangnya itu seperti apa. Contoh misalkan eh, untuk kita sekolah lah, kalian sekolah kan butuh sepatu tuh, sepatu. Kalau secara hukum Gosen 1 untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, sepatu itu cuma perlu ya untuk sekolah kan. Artinya dengan jumlah ya udah satu pasang sepatu cukup. Jadi itu tuh cuma satu pasang sepatu udah cukup gitu. Nah, tapi kalau pendekatan ordinal karena yang dilihat itu kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah barangnya, tapi kualitinya atau kualitasnya. Nah, kita akan memulai gini. Oke, saya butuh sepatu untuk sekolah. Saya akan pilih pertimbangan misalkan sepatu mana yang kualitasnya bagus, awet, bisa digunakan mungkin lebih dari 1 tahun atau mungkin bisa bertahun-tahun dan gak gampang rusak. Nah, baru di situ kita akan lihat. Itu bergantung lagi nanti mereknya apa. Mungkin merek A kita perbandingkan, ada bandingin lagi tuh merek A dengan merek B, mana ya yang paling bagus. Nah, kayak begitu. Nah, itu pendekatan ordinal. Kalau kardinal dihitung jumlahnya, kalau ordinal kualitasnya. Nah, kan kita juga sebenarnya kalau kalian perhatikan lah ya di rumah lah ya, atau dalam kehidupan sehari-hari kalian, coba kalian mikir, kalau kalian mau beli sesuatu, mikirnya mana? Atau cuma sekedar beli, atau ada juga orang-orang yang melihat kualitas kan, yang penting kualitas. Gak apa-apa saya beli mahal, yang penting ini awet. Daripada saya beli tapi nggak awet. Nah, ada juga orang tuh kayak begitu ngeliat tuh. Mengkonsumsi itu seperti itu jadinya. Nah, lucu jadinya kan. Nah, itu yang dipelajari sebenarnya. Makanya disebut perilaku konsumen. Ya, secara nggak langsung, secara nggak sadar mungkin kalian juga kayak begitu. Ya, contoh misalkan nggak cuma beli barang aja yang bisa untuk kalian sekolah, tapi mungkin ini nih untuk kita belajar online, kalian juga mikir, aduh laptop apa ya yang bagus ya, spesifikasinya apa ya yang ini ya, yang bagus ya, yang awet ya, yang tahan lama ya. Kita kan pasti bandingkan tuh, yang mana tuh. Nah, itu pendekatan ordinal. Nah, itu yang membedakan antara pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai perilaku konsumen? Sebelum saya lanjutkan ke perilaku produsen. Ada pertanyaan dulu? Mengenai perilaku konsumen, pendekatan kardinal, hukum Gosen 1, hukum Gosen 2, dan pendekatan ordinal. Ada? Enggak, Pak. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup jelas. Nah, untuk materinya lebih lengkap itu di buku ada tuh penjelasannya lebih banyak. Kalian tinggal baca aja. Nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya, misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas di buku, kalian baca, ada yang kurang jelas, nah nanti kalian tinggal tanyakan. Ya. Jadi saya cuma jelaskan secara simpelnya, secara mudahnya. Ya, tapi kalau secara teoritis, nah ada di buku itu semua. Ya, saya coba jelaskan hal yang simpel dan mudah supaya kalian mudah mengerti. Ya. Oke, berikutnya tadi kan perilaku konsumen nih, berarti orang yang mengkonsumsi, yang menghabiskan nilai guna barang dan mengurangi dan menghabiskan nilai guna barang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi si produsen. Karena ingat kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi yang utama itu adalah si produsen dan konsumen. Si produsen itu yang memproduksi, si konsumen yang menghabiskan. Kalau distribusi kan dia istilahnya cuman jalur atau misalkan perantara saja untuk sampai dari barang dan jasa ini sampai ke konsumen kan. Nah, kita lihat juga, kalau tadi kita lihat dari sisi konsumen tuh, ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi produsen atau yang menambah nilai guna barang tadi atau yang kita sebut juga memproduksi barang atau jasa tersebut.
Nah, kita lihat lagi, saya review lagi tentang pengertian produksi. Produksi itu kan menciptakan atau menambah nilai guna tadi ya, sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini salah satunya nih, si produsen kalau memproduksi sesuatu itu harus yang bermanfaat. Jangan sampai tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau tidak bermanfaat untuk dikonsumsi oleh orang lain, ya itu merugikan diri sendiri. Ya, nah ini kalau kita bicara barang, produksi barang, nah ada yang disebut barang modal, ada yang disebut barang konsumsi. Nah, di sini kalian lihat barang modal ini barang atau barang-barang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, itu disebut barang modal. Contoh, ini kayu nih. Kayu ini bisa digunakan nanti untuk membuat kursi, meja, atau misalkan alat-alat dan peralatan lain dan perlengkapan lain yang berbahan dasar kayu. Nah, ini disebut barang modal tuh. Ya. Tapi ada yang disebut juga dengan barang konsumsi. Artinya barang konsumsi ini barang yang siap untuk dijual, yang sudah siap untuk dijual. Sudah diproduksi dan siap dijual. Nah, ini. Ya. Loh, kok udah connect flash? Kok udah connect flash? Bentar ya. Bentar. Coba saya stop share dulu. Kok error? Oke, saya coba lagi sharing lagi ya. Kok nggak mau di? Aduh, error. Bentar ya. Kenapa ini? Sebentar ya. Ngeblank ya di situ ya. Water terus mouse ini. Bentar ya. Terus saya share di sini aja nih. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Sudah masuk. Bentar ya. Sudah sebentar. Oke. Ya, gitu.
Coba lagi ya. Kenapa dia tidak bisa? Karena saya share. Gak bisa juga. Oke. Waduh, 6 menit lagi. Oke ya. Saya sambil mencoba menjelaskan sambil mencoba share screen-nya udah bisa atau tidak. Jadi tadi kita belajar tentang konsumsi ya. Jadi konsumen, perilaku konsumen. Nah, sekarang di perilaku produsen. Sesuai dengan pengertiannya, jadi yang namanya perilaku produsen sebagai orang atau pihak yang memproduksi, ya, jadi kan memproduksi barang atau jasa atau menambah nilai guna barang lah ya. Nggak bisa nih. Nggak bisa juga. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak usah share screen ya. Nah, oke lah ya, nggak usah pakai share screen lah, bentar lagi lah ya. Saya coba jelasin sedikit ya. Jadi kalau kita bicara produksi atau dari sisi produsen, nah jadi bagaimana cara si produsen ini memproduksi barang dan jasa. Ya, mereka memproduksi barang dan jasa, tetap dia harus belajar, harus tahu tentang si perilaku konsumen tadi. Karena barang atau jasa yang diproduksi itu harus bermanfaat kan tadi, harus bermanfaat untuk si konsumen. Kalau memang itu punya manfaat, punya nilai guna, berarti nanti setelah diproduksi itu akan dikonsumsi. Kalau berhasil dikonsumsi berarti mendapatkan pendapatan untuk si produsen atau si pihak yang menjual. Nah, kalau kita bicara teori perilaku produsen, nah ini ada balik lagi ke 4 faktor produksi yang harus dipertimbangkan. Pertama, sumber daya alam, yang kedua itu sumber daya manusia, SDM, yang ketiga itu faktor modalnya, dan yang keempat itu jiwa kewirausahaannya. Ya, jadi ada 4 faktor produksi yang tetap harus menjadi pertimbangan untuk memproduksi barang atau jasa. Nih kalau kita lihat dari si produsen ya. Nah, jadi secara gampangnya memang kalau di situ di buku bisa kalian lihat juga nanti, ternyata ada juga faktor-faktor produksi tadi itu dibagi menjadi beberapa jenis faktor produksi. Ya, ada faktor produksi tetap, ada faktor produksi yang tidak tetap. Ya, di situ kalian nanti bisa baca kalau faktor produksi tetap itu faktor produksi yang tidak berubah jumlahnya walaupun jumlah produksi berubah-ubah. Ya. Contohnya nih, faktor produksi yang dapat yang faktor produksi tetap contohnya adalah tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Nah, itu kalau kita nanti belajar tahun depan di kelas 11 lah, 11 semester 2 kita belajar accounting, ada yang disebut aset tetap. Nah, aset tetap itu sama juga disebut faktor produksi tetap. Kalau kita lihat dari sisi perilaku produsen. Jadi, tanah, gedung, kendaraan, sama mesin-mesin. Artinya, itu tidak berpengaruh tuh. Bisa digunakan berulang-ulang kali, jadi tidak berubah tuh jumlahnya walaupun jumlah produksi berubah ya, mau produksinya misalkan 1000 unit, 2000 unit, tetap barangnya itu, alatnya itu nggak ditambah. Ya, karena tetap. Nah, ada juga yang disebut faktor produksi tidak tetap, artinya dapat diubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah,
atau disebut faktor faktor produksi variabel. Nah, contohnya bahan baku, air, dan tenaga kerja. Ya, jadi ada faktor produksi tetap dan tidak tetap. Nah, kalau yang tetap tadi seperti gedung, tanah, mesin, kendaraan itu tetap. Kalau yang berubah-ubah atau faktor produksi variabel, jumlahnya bisa berubah tergantung jumlah produksinya. Bahan baku, air, dan juga tenaga kerja. Contoh kalau misalkan kita butuh memproduksi dalam jumlah banyak, berarti bahan bakunya harus banyak kan? Kalau kita memproduksi dalam jumlah yang sedikit, berarti bahan bakunya sedikit. Nah, itu bisa dirubah, ya. Atau tenaga kerjanya tadi, kalau kita butuh produksi banyak, kita juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi kalau kita kita memproduksi barang yang sedikit, berarti kita pun hanya membutuhkan tenaga kerja yang sedikit. Nah, itu seperti itu. Oke? Udah less than 1 minute, jadi mungkin kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya aja ya. Karena belum selesai ini tentang teori perilaku produsen. Oke ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, berarti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan tentang perilaku produsen ini. Oke? Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke?